V menjadi tren nomor satu di seluruh dunia selama penampilannya yang menakjubkan di pemutaran VIP film Dream. Pada tanggal 24 April, anggota BTS Kim Taehyung alias V menghadiri pemutaran VIP dari film mendatang Dream, di mana teman dekatnya dari Google Squad, Park Seo-joon memainkan peran utama bersama IU. Beberapa hari sebelum pemutaran perdana film itu, Park Seo-joon mengungkapkan dalam sebuah wawancara bahwa dia telah mengundang rekan mainnya di Genius Kitchen, Taehyung dan Choi Woo-sik, tapi tidak yakin apakah mereka akan hadir karena jadwal sibuk mereka. Taehyung memastikan untuk mengosongkan jadwal untuk mendukung sahabatnya. Ia tampil di karpet merah, tampil stylish dan tampan dengan jaket kulit coklat, kaos putih dan celana jeans. Penampilan Taehyung menyebabkan kegilaan dan dia mendominasi tren Twitter dengan tren Taehyung at Dream Premiere di nomor 1 di seluruh dunia dalam hitungan menit. Dia juga orang yang paling banyak dicari di Google terkait pemutaran perdana Dream, meski bukan anggota pemeran film itu. Saat Taehyung berjalan keluar dan berjalan ke panggung, teriakan memekakkan telinga dari penonton tak terbantahkan. Dia juga menyampaikan pesan dukungannya yang tulus sebelum meninggalkan panggung. Taehyung menunjukkan karisma dan keramahan khasnya saat dia menyapa penggemar dan media dengan senyum cerah dan gerakan hangat. Kepribadian yang menular meningkatkan kesan abadi pada semua yang hadir, membuat acara itu semakin berkesan. Yang kedua, Suga ungkap detail di balik layar yang tak terduga tentang video musik Amygdala. The Day, rilis terbaru dari anggota BTS Suga, telah menciptakan cukup banyak gebrakan di industri ini karena musikalitasnya yang diakui secara kritis. Rapper itu telah mencurahkan jiwanya ke masing-masing dari 10 lagu, tapi Amygdala bisa diperdebatkan sebagai satu-satunya lagu yang paling menyentuh rumah bagi sebagian besar pendengar. Pokok bahasan Amygdala itu berat. Dalam lagu itu, Suga atau lebih tepatnya alter egonya Agusti sedang memohon pikirannya untuk membebaskan dari lingkaran trauma masa lalu. Tapi ARMY tahu bahwa setiap kejadian traumatis yang dijelaskan dalam lirik adalah pengalaman hidup Suga, membuat video itu sulit dicerna oleh banyak orang. Tapi lagu itu semakin membekas di hati ARMY setelah video musiknya dirilis. Biasanya, para member BTS hanya merilis 2 video musik untuk setiap album, tapi Suga menekankan bahwa video Amygdala diperlukan untuk menutup trilogi Agusti. Betapapun bersemangatnya para penggemar untuk menyaksikan bagaimana Suga berencana untuk mengakhiri jalan cerita itu, begitu keluar banyak penggemar yang mengaku tidak akan bisa menontonnya lagi untuk waktu yang lama. Papan cerita mengikuti beberapa momen paling menyakitkan dalam kehidupan pribadi Suga, termasuk kecelakaan sepeda motor yang intens sebelum debutnya dan pertarungan panjang dengan masalah kesehatan mental. Fans menemukan satu adegan yang sangat menyakitkan. Montase peristiwa malang terurai saat Suga mengambil segenggam pil untuk mengatasinya, dan kemudian beberapa gambar otaknya bereaksi terhadap obat dan situasi berlalu begitu saja. Meskipun Suga telah mendekati subjek Amygdala dan ARMY secara dewasa, dia juga ingin memastikan para penggemar yang terpengaruh dengan melihat perjuangannya dalam video musik. Selama live Weverse baru-baru ini, di mana dia membahas berbagai topik yang terkait dengan albumnya, rapper itu meluangkan waktu sejenak untuk menghibur para penggemar yang khawatir dan membagikan berita gembira tentang video musik itu. Dia berbagi bahwa pil yang ditampilkan dalam video itu sebenarnya adalah permen mint. Dia kemudian dengan tersenyum menambahkan bahwa dia makan banyak dari mereka. Itu mungkin isyarat kecil, tapi itu cukup untuk menunjukkan bahwa dia ingin meringankan suasana tanpa mengecilkan pentingnya apa yang dikatakan lagu itu. Dan sepertinya triknya berhasil, melihat bagaimana ARMY sedikit teralihkan dari perasaan berat untuk menghargai kejahatan lucunya. Banyak penggemar juga merasa bahwa komentar itu adalah pengingat yang diperlukan bahwa semua perjuangan yang digambarkan telah berlalu sekarang dan dia melakukan jauh lebih baik saat ini. Yang kedua, penggemar K-pop mengungkapkan kekhawatiran tentang fitur DM berbayar baru Weverse. Weverse menerapkan fitur baru, tapi netizen punya kekhawatiran. Hype mengatakan Weverse akan meluncurkan Weverse DM minggu depan, layanan obrolan pribadi tempat penggemar dapat bertukar pesan langsung dengan artis kesayangan mereka, seperti yang mereka lakukan dengan teman. Platform sosial Hype Weverse menambahkan fitur berbayar baru yang disebut Weverse DM yang memungkinkan penggemar mengirim pesan langsung ke idola K-pop favorit mereka. Alih-alih heboh dengan fitur baru itu, netizen mengungkapkan reaksi sebaliknya di bagian komentar. Itu dipenuhi dengan tanggapan negatif, mengatakan platform tidak membutuhkan Weverse DM.
Pengguna Weverse menunjukkan masalah aplikasi yang sudah ada sebelumnya yang belum ditangani atau diperbaiki. Sejak Weverse menambahkan fitur siaran langsung, penggemar K-pop telah menyatakan kekecewaannya atas kurangnya subtitle dan komentar buruk baru-baru ini muncul saat artis sedang live. Baru-baru ini, RM dan V menyebut komentar aneh, tidak pantas, dan atau mendasar selama siaran langsung solo mereka. Namjoon mengatakan, banyak orang menulis obrolan aneh. Kalian telah berubah. Menurutku lebih baik melakukan siaran langsung tanpa melihat komentar. V juga mengatakan, baiklah, setiap aku melakukan siaran langsung, aku selalu mendapat beberapa pertanyaan klasik. Satu adalah Yoongi Marry Me, lalu ada apa itu fakta atau TMI acak, selfie, pernahkah kamu mendengar tentang Mongolia, bisakah kamu ke Eropa, bisakah aku pergi ke Swedia. Guys, tentu saja aku tahu semua tempat ini. Demikian pula, Jungkook memutuskan untuk tidak lagi melihat komentar selama siaran langsung solonya baru-baru ini di rumah. Jungkook mengatakan, aku tidak akan melihat komentar, aku akan mematikannya karena setiap komentar sangat berbeda. Semuanya, aku tidak ingin melihat komentarmu. Hari ini aku tidak ingin melihat komentar. Demikian pula penggemar paling khawatir tentang bagaimana DM Weverse akan mempengaruhi artis. Mereka percaya itu akan berdampak negatif pada kesehatan mental idola, terutama karena beberapa non-fans atau haters dapat menyalahgunakan fitur itu. Jadi netizen menyarankan alternatif. Weverse DM bukanlah ciptaan yang sepenuhnya baru, ini mengingatkan pada layanan DM berbayar lainnya, seperti aplikasi Bubble yang telah digunakan oleh perusahaan hiburan lain seperti JYP Entertainment. Baru-baru ini, Stay mendesak perusahaan untuk mengambil tindakan karena diketahui bahwa mungkin AG atau Stan Solo bergabung bersama untuk membayar layanan tersebut untuk secara langsung mengirim pesan kebencian pada Hyunjin Stray Kids, termasuk permintaan kematian. Weverse telah berusaha meyakinkan pengguna dan memperingatkan mereka. Platform ini akan menggunakan teknologi AI untuk memeriksa pesan secara otomatis atau memantau konten sehingga artis tidak akan menerima pesan langsung yang tidak pantas atau kasar. Sementara itu, siapa yang sebenarnya membayar langganan biru Twitter BTS? Army bercanda punya jawaban. Pekan lalu, BTS termasuk di antara banyak selebritas yang kehilangan tanda centang biru terverifikasi. Pada 19 April, Twitter mengumumkan akan menghapus tanda centang terverifikasi lama pada 20 April. Sekarang pengguna harus mendaftar ke Twitter Blue, langganan premium bulanan mulai dari $8. Selain menerima centang biru, pengguna Twitter Blue punya peringkat yang diprioritaskan dalam percakapan dan pencarian. Fitur Twitter Blue tidak hanya mencakup verifikasi tapi juga tombol edit, lebih sedikit iklan, dan kemampuan untuk memposting video yang lebih panjang dan berkualitas lebih tinggi. Sementara akun grup resmi BTS yang dijalankan oleh Big Hit Music tidak terpengaruh, akun Twitter bersama para anggota kehilangan verifikasi meskipun punya 48,3 juta pengikut. Reaksi ARMY beragam, beberapa orang berpikir itu keren bahwa supergroup itu sekarang menjadi salah satu dari kita. Tapi yang lain kesal karena Twitter mengambil verifikasi yang diperoleh dengan susah payah dari mereka. Banyak yang bercanda bahwa BTS kemungkinan besar tidak akan membayar langganan premium mengingat mereka hampir tidak menggunakan aplikasi itu dan lebih suka membelanjakan uangnya untuk hal lain. Beberapa ARMY mengira mereka tahu siapa yang bertanggung jawab untuk membayar tagihan ini. ARMY berdebat dan mencoba mencari alasan siapa yang kemungkinan besar akan berlangganan status terverifikasi. Akhirnya, sebagian besar menyimpulkan V. Mereka dengan bercanda menjelaskan bahwa dia menggunakan gaji dan tipsnya dari bekerja keras di Jimmy's Kitchen. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.